Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ibu Dr. Indah Masri selaku dosen perbajakan 2 dan lab. Hari ini saya Nurul Hidayah dengan NIM 12222-158 dan teman saya Salma Atika 12222-156 akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nombor 7 Tahun 2021. Di dalam undang-undang ini, kami akan menjelaskan tentang Pasal 4 Ayat 2 iaitu penghasilan yang dapat dikenai pajak yang bersifat final. Iaitu penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar wang dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang peribadi. Yang pertama ada pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Pertama ada objek pajak atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia dipotong pajak penghasilan yang bersifat final. Termasuk dalam pengertian bunga di atas adalah bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Ketentuan di atas tidak berlaku terhadap orang peribadi subjek pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam 1 tahun pajak termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak. Seterusnya tarif pengenaan pajak penghasilan atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia adalah sebagai berikut. Dikenakan pajak final sebesar 20% dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Dikenakan pajak final sebesar 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku terhadap wajib pajak luar negeri. Seterusnya pengecualian pajak. Pemotongan pajak atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia tidak dilakukan terhadap yang pertama, bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp7.500 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Yang kedua, bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Yang ketiga, bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 iaitu Undang-Undang Nombor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Dan yang terakhir, bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, Kevling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri. Pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi. Yang pertama, objek pajak iaitu obligasi adalah surat utang dan surat utang negara yang berjangka waktu lebih daripada 12 bulan. Yang kedua, surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang baik dalam mata wang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya yang terdiri atas surat perbendaharaan negara dan obligasi negara. Dan yang terakhir, bunga obligasi adalah imbalan yang diterima dan atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga atau diskonto atas penghasilan yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak berupa bunga obligasi dikenai pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final. Yang kedua ada tarif. Besarnya pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak berupa bunga obligasi adalah A. Bunga dari obligasi dengan kupon sebesar yang pertama ada 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Yang kedua ada 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda PBB bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi. Kedua B, diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar yang pertama ada 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Yang kedua 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran PBB
bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi tidak termasuk bunga berjalan. Dari obligasi tanpa bunga sebesar yang pertama ada 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dan yang kedua ada 20% atau sesuai dengan tarikh berdasarkan PBB bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi. Yang terakhir D, bunga dan atau diskonto dari obligasi yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar yang pertama ada 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, yang kedua 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya. Pemotong pajak pula penerbit obligasi atau kustodian selaku ejen pembayaran yang ditunjuk atas bunga dan atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempoh bunga obligasi dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempoh obligasi. Yang kedua ada perusahaan efek, dealer atau bank selaku pedagang perantara atau pembeli atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi pada saat transaksi. Yang terakhir ada pengecualian pajak. Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal penerima penghasilan berupa bunga obligasi adalah yang pertama, wajib pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf H Undang-Undang PPH, dan wajib pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negara di Indonesia dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif umum sesuai Undang-Undang PPH. Penghasilan atas diskonto surat perbendaharaan negara. Surat perbendaharaan negara yang selanjutnya disebut SPN adalah surat utang negara yang berjangka waktu paling lama 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Diskonto SPN adalah selisih lebih antara yang pertama nilai nominal pada saat jatuh tempoh dengan harga perolehan di pasar perdana atau di pasar sekunder, atau yang kedua harga jual di pasar sekunder dengan harga perolehan di pasar perdana atau di pasar sekunder tidak termasuk pajak penghasilan yang dipotong. Yang pertama ada objek pajak. Wajib pajak atas penghasilan tertentu dari wajib pajak berupa diskonto SPN dikenakan pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final. Yang kedua ada tarif. Besarnya pajak penghasilan atas penghasilan berupa diskonto SPN adalah yang pertama 20% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dan yang kedua adalah ada 20% atau tarif sesuai ketentuan persetujuan PBB yang berlaku bagi wajib pajak penduduk atau berkedudukan di luar negeri dari diskonto SPN. Potong pajak. Pemotongan pajak dilakukan oleh penerbit SPN, emiten atau kustodian yang ditunjuk selaku ejen pembayar atas diskonto SPN yang diterima pemegang SPN saat jatuh tempoh, atau yang kedua ada perusahaan efek atau broker atau bank selaku pedagang perantara maupun selaku pembeli atas diskonto SPN yang diterima di pasar sekunder. Dan yang terakhir ada pengecualian pajak. Pemotongan pajak tidak dilakukan atas diskonto SPN yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Yang pertama, bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Yang kedua, dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Dan yang terakhir, reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha. Penghasilan atas penghasilan berupa bunga di simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang peribadi. Yang pertama ada objek pajak. Penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang peribadi dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Yang kedua tarifnya, besarnya pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang peribadi adalah yang pertama 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan RM240,000 per bulan. Dan kedua, 10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari RM240,000 per bulan. Dan yang terakhir, pemotong pajak.
Koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang peribadi wajib memotong pajak penghasilan yang bersifat final tersebut. Untuk bunga deposito, Alice Kane memiliki tabungan di PT Bank Money Talk Indonesia cabang Jakarta dengan saldo rata-rata bulan September 2022 adalah 450 juta. Bunga yang diberikan oleh PT Bank Money Talk adalah 9% per tahun. Pembayaran bunga dilakukan pada saat jatuh tempoh iaitu tanggal 30 September 2022. Bunga yang diterima oleh Alice Kane pada bulan September 2022 adalah sebesar RM3,375,000. Diminta hitunglah PPH final terkait transaksi tersebut. Jadi yang pertama kita harus melakukan perhitungan PPH final pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT Bank Money Talk. Pemotongan PPH final sama dengan 20% daripada jumlah bruto iaitu jumlah bunga yang diterima. Jadi 20% dikali dengan 3,375,000 dapatlah sebesar 675,000. Hasil kedua iaitu bunga tabungan. Ahmad menempatkan dananya dalam tabungan mudarabah di Bank Amal Syariah sebesar 100 juta rupiah. Nisbah yang disepakati adalah 70% untuk bank dan 30% untuk nasabah. Pada bulan September 2022, Bank Amal Syariah memperoleh keuntungan sebesar 100 miliar dari total dana nasabah yang dikelola 2.5 trilion. Pada tanggal 8 Oktober 2022, Bank Amal Syariah membayarkan bagi hasil sebesar 1.200,000 kepada Ahmad. Hitunglah PPH final transaksi tersebut. Jadi penjelasan singkat berdasarkan kes ini, menurut peraturan perpajakan, pendapatan, biaya dan pemotongan pajak dari kegiatan perbankan syariah mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang PPH. Pendapatan yang diterima nasabah dari perbankan syariah baik dalam bentuk bonus, bagi hasil maupun pendapatan lain dari dana yang ditempatkan dikenai PPH sesuai ketentuan PPH atas bunga. Pendapatan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia dipotong PPH final sebesar 20% dari jumlah bruto. Dengan demikian, bagi hasil yang diterima Ahmad Sodik dari Bank Amal Syariah, dikenakan PPH atas bunga yang wajib dipotong oleh pihak yang membayarkan. Jadi pemotongan PPH final sama dengan 20% daripada jumlah bruto, iaitu 20% daripada bagi hasil tersebut iaitu 1.200,000 dapatlah 240,000. Diskonto. Dana pensiun berkat abadi yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan membeli sertifikat Bank Indonesia dari Bank Indonesia dengan nominal 1 miliar dengan memperoleh diskonto sebesar 20 juta. Pada tanggal 1 April 2022, dana pensiun berkat abadi menjual SPI tersebut kepada PT Rosan Sentosa dengan harga 980 juta dan dibayarkan pada saat yang sama. Jadi cara perhitungan untuk PPH final tersebut adalah yang pertama kita harus menghitung besarnya diskonto SBI yang diperoleh untuk PT Rosa. Jadi cara menghitungnya, nilai nominal SBI ini dikurangi dengan nilai jual SBI. 1 miliar yang tadi dikurangi dengan 980 juta dapatlah 20 juta. Yang kedua, menghitung pemotongan PPH final atas diskonto SBI. Pemotongan PPH final sama dengan 20% daripada jumlah bruto, jumlah diskonto SBI yang diterima. Jadi 20% ni dikali dengan 20 juta hasil yang kita peroleh besar diskonto SBI. Jadi dapatlah 4 juta. Kemudian yang B ada pajak penghasilan atas penghasilan berupa hadiah undian. Dari objek pajak, yaitu atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun, dipotong atau dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. Contohnya yaitu hadiah undian tabungan. Kemudian dari tarif, besarnya pajak penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun adalah 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Kemudian ada pemotong pajak, yaitu penyelenggara undian wajib memotong atau memungut PPH final atas hadiah undian. Kemudian ini adalah contoh kasus. Di bulan Agustus 2020 diserahkan kepada saudara Elsa, pemenang utama, satu hadiah atau lucky draw atas pembelian alat kecantikan berupa uang tunai sebesar 10 juta. Caranya yaitu pajak hadiah undian sama dengan tarif PPH 4 ayat 2 atas hadiah dikali total hadiah undian, yaitu 25% dikali 10 juta sama dengan 2.500.000. Maka jumlah hadiah undian yang diterima Elsa sebesar 7.500.000. Dari 10 juta dikurangin pajak hadiah undian sebesar 2,5 juta. Kemudian yang C, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya.
transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Yang pertama ada pajak penghasilan atas penghasilan dari penjualan saham di bursa efek. Dari objek pajak, yaitu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. Tarifnya, yang pertama, besarnya pajak penghasilan adalah 0,1% atau 1/1000 dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Yang kedua, pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan sebesar 0,5% atau 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa di akhir tahun 1966. Yang ketiga, dalam hal saham perusahaan diperdagangkan di bursa efek setelah 1 Januari 1997, maka yang dimaksud dengan nilai saham adalah nilai saham ditetapkan sebesar harga saham pada saat penawaran umum perdana. Kemudian dari pemotong pajak, yaitu penyelenggara bursa efek wajib memungut pajak penghasilan setiap transaksi penjualan saham di bursa efek. Kemudian yang kedua ada pajak penghasilan atas penghasilan perusahaan modal Ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya. Dari objek pajak atas penghasilan perusahaan modal Ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Perusahaan pasangan usaha tersebut adalah perusahaan yang memenuhi syarat sebagai berikut. Yang A, merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang melakukan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. B, sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. Kemudian dari tarif, besarnya pajak penghasilan atas penghasilan perusahaan modal Ventura di atas adalah 0,1% atau 1/1000 dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal. Dalam hal transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal tersebut dilakukan melalui bursa efek, maka pengenaan pajak penghasilannya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek. Terdapat pengecualian atas penghasilan perusahaan modal Ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha yang tidak memenuhi ketentuan di atas dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Mengingat perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan dalam peraturan pemerintah ini berbeda dengan perlakuan atas penghasilan lainnya, maka kepada perusahaan modal Ventura diwajibkan untuk melakukan pembukuan yang terpisah atas penghasilan maupun biaya yang berkaitan dengan penghasilan dari transaksi penjualan saham ini. Kemudian yang ketiga, pajak penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dari objek pajak, yaitu penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Kemudian dari segi tarif, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenai pajak penghasilan sebesar 10%. Kemudian dari segi pemotong pajak, yaitu pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen. Berikut ini adalah contoh kasus. PT Jaya Saham menjual investasi saham yang dimilikinya sebesar 67.200.000. Saham tersebut dibeli dari PT Harapan Indah pada 6 bulan lalu seharga 55 juta. Caranya yaitu pajak atas penjualan saham sama dengan tarif PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham dikali jumlah bruto nilai transaksi penjualan sama dengan 0,1% dikali 67.200.000 sama dengan sebesar 67.200. Sehingga pajak atas penjualan saham PT Jaya Saham yaitu sebesar 67.200. Kemudian ada contoh kasus kembali tentang pendapatan dividen. Tuan Abdul menerima pendapatan dividen pada saham yang dimilikinya di perusahaan ABC sebesar 12 juta dengan kepemilikan 10%. Diinvestasikan kembali dalam bentuk saham sebesar 7 juta. Berapa PPh atas dividen yang didapatkannya? Caranya yaitu kita mengurangi terlebih dahulu dividen yang kita dapatkan sebesar 12 juta dikurangi
dengan dividen yang diinvestasikan kembali di Indonesia sebesar 7 juta, karena itu merupakan bukan objek pajak. Sehingga sisa dividen sebesar 5 juta. Pajak atas pendapatan dividen sama dengan tarif PPh pasal 4 ayat 2 atas pendapatan dividen dikali dengan jumlah dividen yang tidak diinvestasikan kembali. Sama dengan 10% dikali 5 juta, sehingga pajak atas penerimaan pendapatan dividen sebesar 500.000. Dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate dan persewaan tanah dan atau bangunan. Yang pertama, pajak penghasilan atas pengalihan jasa dari jasa konstruksi. Objek pajaknya atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Yang kedua, tarifnya. Tarif pajak penghasilan untuk usaha jasa konstruksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil. Yang kedua, sebesar 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Yang ketiga, 3% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B. Seterusnya, 4% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha. Yang terakhir, 6% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Penyedia jasa adalah bentuk usaha tetap. Tarif pajak penghasilan tersebut tidak termasuk pajak penghasilan atas sisa laba bentuk usaha tetap setelah pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya pajak penghasilan yang dipotong atau disetor sendiri adalah: yang pertama, jumlah pembayaran tidak termasuk pajak pertambahan nilai dikalikan dengan tarif pajak penghasilan di atas. Yang kedua, jumlah penerimaan pembayaran tidak termasuk pajak pertambahan nilai dikalikan tarif pajak penghasilan di atas dalam hal pajak penghasilan disetor sendiri oleh penyedia jasa. Jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan pembayaran di atas merupakan bahagian dari nilai kontrak jasa konstruksi. Yang terakhir, ada pemotong pajak. Yang pertama, dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak. Atau yang kedua, disetor sendiri oleh penyedia jasa dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak. Kemudian yang E yaitu adalah penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang pertama, ada pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Dari segi objek pajak, pengalihan hak atas tanah atau bangunan yaitu: A. Penjualan tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah. B. Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus. C. Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. Kemudian dari segi tarif, PPh yang dikenakan atas: 1. Penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah. Yang kedua, penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus adalah sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Sedangkan pengalihan hak atas rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dikenai pajak penghasilan sebesar 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah atau bangunan tersebut. Kemudian dari segi pemotong pajak, untuk transaksi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah, PPh terutang wajib dibayar sendiri oleh pribadi atau badan yang bersangkutan dengan menggunakan surat setoran pajak pada bank persepsi atau kantor pos dan giro sebelum akta keputusan perjanjian kesepakatan atau risalah lelang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Kemudian dari segi pemotong pajak, untuk penjualan
tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus. PPh terutang dipungut oleh bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar-menukar. Kemudian dari segi pengecualian, dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan pajak penghasilan di atas adalah A. Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari 60 juta rupiah dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. B. Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. C. Orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. Sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian yang D, badan yang melakukan pengalihan tanah atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah keuangan. Sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian yang E, pengalihan hak atas tanah atau bangunan karena warisan, termasuk yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan pajak penghasilan di atas adalah pengalihan hak atas tanah atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang tidak termasuk objek pajak. Kemudian yang kedua ada pajak penghasilan atas penghasilan dari sewa tanah atau bangunan. Dari segi objek pajak, penghasilan berupa sewa atas tanah dan bangunan berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, dan bangunan industri. Dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan service charge baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan. Dari segi tarif, besarnya pajak penghasilan yang terutang bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud di atas adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah atau bangunan. Kemudian yang ketiga ada pajak penghasilan atas penghasilan dari sewa tanah atau bangunan. Dari segi pemotongan dilakukan oleh penyewa dalam hal penyewa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dalam penyewa adalah orang pribadi atau bukan subjek pajak. Selain tersebut di atas, PPh disetor sendiri oleh orang yang menyewakan. Orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak penghasilan adalah 1. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat, pembuat akte tanah atau PPAT, kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Yang kedua, orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan, yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dalam negeri. Kemudian berikut ini adalah contoh kasus dari sewa tanah atau bangunan. PT Jaya menyewa 1 unit apartemen di gedung perkantoran dari PT Buana seharga Rp380.300.000 untuk setahun. Nilai tersebut belum termasuk untuk pemasangan kamera CCTV untuk keamanan senilai Rp23.500.000. Yaitu caranya, harga sewa 1 unit apartemen sebesar Rp380.300.000 ditambah dengan pemasangan CCTV sebesar Rp23.500.000 sehingga total sewa sebesar Rp403.800.000. PPh final sama dengan tarif sewa tanah dan bangunan dikali dengan total sewa sama dengan 10% dikali dengan Rp403.800.000 sehingga pajak dari sewa tanah dan bangunan sebesar Rp40.308.000.
Sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.